21 Juli tahun 2013, iring-iringan mobil polisi mendatangi sebuah tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian gangster terbesar di area Punjabi. Mereka bersiap dengan senjata api di hadapan tempat itu. Sambil menunggu sasarannya, mereka tetap berdiri tegak hingga sebuah drone datang membawa bungkusan kecil. Inspektur yang melihat drone tersebut menembaknya hingga bungkusan kecil tersebut meledak dan merusak semua rencana yang telah disusun oleh polisi Punjabi itu. 2 Juni tahun 2011, Gil yang sedang menelpon sambil melangkah menuju mobilnya tiba-tiba terkejut ketika satu tembakan berhasil mengenai dadanya. Gil yang tewas membuat catatan Rajveer Singh di salah satu media sosial. Dalam ocehannya ia menyebutkan kalau Bila adalah pembunuh Gil yang merupakan penjual miras yang kasar dan meresahkan banyak orang di sekitarnya. Hal itu membuat gempar pengguna media sosial. Bila yang dinasihati tentang hal itu menganggap angin lalu dan menyombongkan diri kalau tidak akan ada yang berani menyentuh tubuhnya. Bila bersama anak buahnya mendatangi sebuah kesenian tradisional Punjabi. Namun, mereka tiba-tiba diserang oleh Raj. Hal itu membuat Bila terkejut. Matanya menatap tajam ke arah Raj yang telah berani melukai salah satu anak buahnya. Semua anak buah Bila mengambil senjata tajam untuk membalas perbuatan Raj yang dianggap kurang ajar terhadap Bila. Raj yang telah siap membalas serangan mereka tanpa takut sedikit pun bahkan membuat Bila sedikit merasa takut. Dan dalam hitungan detik, Raj telah berhasil menghabisinya tanpa belas kasih sedikit pun. Setelah melakukan semua itu, Raj pergi meninggalkan jenazah Bila begitu saja. Pemberitaan pembunuhan itu kembali menjadi topik pemberitaan. Inspektur yang melihat hal itu tertawa dan mengira Raj adalah salah satu kaki tangan gangster tertinggi di Punjabi. Sementara Raj yang melihat berita itu hanya tersenyum. Namun semua berubah ketika melihat jurnalis mendatangi ibunya dan memintanya menunjukkan keberadaan Raj. Sambil menangis, sang ibu mengatakan Raj bukanlah seorang gangster. Ia adalah anak yang sangat dibanggakan. Namun pemberitaan yang diangkat oleh Rang Harjinder yang terlalu menyudutkan dirinya membuat Raj meneteskan air mata. Keesokan harinya, Raj muncul di hadapan para media dan mengaku telah menculik Rang Harjinder. Di hadapan kamera ia menunjukkan Rang yang digantung dan ditodongkan senjata api. Raj mengatakan kalau berita yang diangkat oleh Rang Harjinder adalah berita terakhir selama hidupnya. Dan dalam hitungan detik, Rang dijatuhkan dan menekannya karena telah menjelek-jelekan ibunya. Raj menegaskan bagaimana asal mulanya ia menjadi gangster. Raj yang merupakan putra kebanggaan keluarganya selalu dibawa oleh ayahnya untuk bisa mengikuti pertandingan berlari. Dengan sikap bersiap semua berlari untuk bisa mencapai garis finish. Raj yang ingin menang berlari membelakangi garis finish karena sepatu yang ia kenakan rusak. Namun ia terjatuh dan terpental hingga tidak sadarkan diri. Sang ayah mencoba menenangkannya dan membawanya ke dokter untuk memeriksa keadaan telinganya yang telah mengeluarkan banyak darah. Dokter mengatakan telinga Raj sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kedua orang tuanya sangat sedih tapi Raj sama sekali tidak terlihat kesedihan. Karena ambisinya menjadi pelari masih bisa terwujudkan. Raj yang tumbuh menjadi dewasa tetap ingin mengikuti perlombaan lari. Ia mulai memasuki pelatihan. Namun ia yang tidak bisa mendengar tidak terlihat karena ia sudah terbiasa membaca bahasa bibir dari lawan bicaranya. Ia berteman dengan Indah Singh dan tertarik pada seorang wanita yang mencoba menjebaknya dengan banyak pertanyaan. Namun Rajveer Singh yang pintar dengan mudah bisa menjawab semua pertanyaannya dan mulai bisa ikut berlatih berlari di tempat itu. Raj berlari dengan sangat baik dan stamina yang baik membuat semua orang yang melihatnya merasa kagum. Raj mulai bergabung dengan pelari-pelari lain. Di asrama itu ia bertemu kembali dengan teman kecilnya yang pernah mengalahkannya. Raj yang berasal dari keluarga miskin malah mendapatkan hinaan ketika mereka melihat sepatu yang dikenakannya. Raj yang bersungguh-sungguh ingin memenangkan pertandingan lainnya selalu menyempatkan diri untuk berlatih. Ia yang menyukai pelari wanita di tempat itu merasa senang ketika berlatih bersama terlebih ketika ia memberikan jam tangan untuk mengetahui kecepatan lari yang Raj lakukan. Ia mengajaknya bertemu dengan pelatih larinya sambil menunjukkan hasil latihan dari jam tangannya. Ia mengatakan kalau Raj mampu berlari lebih cepat bila terus berlatih. Para senior yang melihat hal itu mengejeknya, namun Raj yang tidak bisa mendengar hanya mengikuti pelari lain untuk memulai lari. Semua mata memandang kagum ketika Raj berhasil menyusul juara bertahan di kampus tersebut hingga sorakan kekaguman keluar dari semua penonton yang ada di tempat tersebut. Ia merasa senang ketika semua bertepuk tangan untuknya.
Pelari sombong yang diketahui bernama Anggat merasa tidak senang kepada keberhasilan Raj, terlebih Anggat yang cedera saat latihan membuatnya tidak bisa berlari. Hingga rencana busuk mulai dilancarkan Anggat ketika perlombaan esok hari. Anggat yang kesal mengadu kepada ayahnya dan ingin ia lenyap lebih cepat dari hidupnya. Ia merasa sangat iri melihat kemenangan yang diraih oleh Raj. Sang ayah mencoba memberikannya masukan untuk bisa berteman dengannya dan mengambil kesempatan untuk menang. Anggat yang paham maksud ayahnya mulai menemui Raj dan meminta maaf untuk kesalahan yang pernah ia lakukan. Raj yang tulus berteman dengan siapapun tidak menaruh curiga sedikit pun ketika Anggat ingin dekat dengannya. Sampai akhirnya Raj dibawa ke sebuah kedai minuman keras dan mengenalkannya dengan minuman keras. Selain itu, Anggat juga memberikannya sepasang sepatu untuk Raj. Namun sebelum Raj bisa menggunakan sepatu mahal itu, ia harus menyicipi minuman memabukkan itu. Raj menolak karena ia berjanji pada ayahnya untuk tidak meminum minuman tersebut. Anggat dan teman-temannya yang lain terus membujuknya sampai akhirnya ia meminum minuman tersebut sampai Raj mabuk dan Raj akhirnya tidak sadarkan diri. Perlombaan kembali digelar. Raj telah bersiap bersama pelari-pelari lain. Anggat yang berada di sampingnya telah bersiap dengan kejutan yang akan diberikan kepada Raj. Dalam kesempatan itu, Raj berlari dengan sangat baik. Namun saat ia hampir saja mencapai garis finish, ia ditampar oleh petugas hingga terjatuh. Petugas tersebut mengatakan kalau Raj adalah pengedar obat-obatan terlarang di kampus ini. Raj yang tidak merasa melakukan hal itu mencoba menampiknya, tapi petugas menunjukkan bukti di dalam sepatu yang baru saja dibelikan oleh Anggat. Raj yang telah dibawa oleh petugas ke kantor polisi mulai memenjarakannya. Berita itu menyebar luas hingga ayahnya yang berada di desa menjadi bahan olok-olokan para tetangganya. Raj sangat takut ketika untuk kali pertama ia memasuki penjara. Ia melihat banyak kekerasan terjadi di sekitarnya. Bahkan banyak mata yang menatap nanar ke arahnya. Raj tidak bisa tidur di biliknya. Ia selalu menangis menyesali yang pernah terjadi pada hidupnya. Penyiksaan demi penyiksaan pun ia alami ketika ia belum bisa beradaptasi di lingkungan barunya itu. Bahkan ia selalu mengalah bila makanan yang ia miliki diambil oleh narapidana di tempat tersebut. Untuk memenuhi rasa laparnya, ia berniat untuk minum. Tapi tanpa ia ketahui tempat itu adalah tempat khusus untuk seseorang yang paling kuat di penjara itu. Hingga pukulan demi pukulan pun tak pelak mendarat ke tubuhnya. Raj tidak melawan, ia hanya diam dan menerima pukulan itu. Setibanya di bilik, Raj dinasihati agar tidak lagi mengambil air di tempat itu. Sardar Singh yang merupakan ayah dari Raj menjual semua asetnya untuk bisa mengeluarkan Raj dari dalam penjara. Raj dijemput oleh ayahnya dan sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak berbincang apapun. Sampai di tengah perjalanan, ia melihat Anggat tanpa basa-basi. Ia pun menyerang Anggat dan ia kembali ditangkap karena Anggat telah menjadi subinspektur. Anggat memerintahkan orang-orangnya untuk menyiksanya, bahkan dalam kesempatan itu pun Anggat ikut menyiksa Raj dengan sangat kejam. Mereka pun mulai memanggil Raj dengan sebutan number one. Sampai akhirnya ia mendapatkan video tentang penyiksaan yang dilakukan kepada kedua orang tuanya oleh orang-orang Anggat. Ia pun mulai melawan kepada orang-orang yang sudah pernah menyiksanya. Bahkan melawan ketika makanannya diambil, hingga semua orang yang melihat hal itu merasa terkejut. Raj yang sudah tidak bisa dianggap lemah pun menjadi sasaran para penguasa penjara itu. Perkelahian demi perkelahian sering terjadi dan membuat mereka mulai mengakui kalau Raj adalah yang terkuat saat ini. Bahkan semua orang kini sangat takut. Namun salah seorang dari tempat itu menasihatinya untuk bisa keluar dari tempat ini dan menjadi raja di luar penjara, bukan di dalam penjara. Ia pun mendapatkan informasi dari Hobi Dhaliwal kalau jalan hidup Raj sama persis dengan dirinya. Dulu ia memiliki karyawan yang sangat ia percayai bernama Sajan Singh. Ia membesarkannya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi ia berkhianat dan mengadukannya kepada polisi tentang bisnis ilegal miliknya hingga ia pun dipenjara. Sejak ia dipenjara, Sajan Singh bekerja sama dengan Anggat menjalankan pabrik obat bius di berbagai wilayah yang tengah berkembang. Hobi Dhaliwal menanyakan tentang rencana yang akan ditempuh oleh Raj selanjutnya. Raj tersenyum dan mengatakan ia akan menguasai penjara ini hingga ia mempunyai kekuatan lebih untuk bisa menghadapi Anggat. Raj mulai menantang semua penguasa di penjara itu hingga semua mulai takut kepada Raj. Hingga akhirnya Raj bekerja sama dengan Hobi berhasil keluar dari penjara. Ia menemui anak buah Maktiar, nama yang terkenal untuk Hobi. Mereka mendukung kedatangan Raj. Langkah pertama Raj mulai dilakukan. Ia mulai melawan semua musuh Maktiar, termasuk Sajan. Ia mengancam akan menghancurkan Sajan.
Mendengar ancaman itu, Sajan meminta Raj untuk datang menemuinya dan memenangkan perkelahiannya. Raj sama sekali tidak takut untuk menerima tantangan itu. Bahkan dengan cepat ia menghabisi Sajan dan anak buahnya. Bahkan membakar kerajaan mafia obat-obatan terlarang milik Sajan dan juga Angat. Hal itu membuat Angat sangat marah dan mendendam, terlebih ketika tahu Raj adalah pelakunya. Angat mulai mencari cara untuk bisa menghancurkan Raj. Ia mengirim anak buahnya untuk bisa menyiksa keluarga Raj. Sardar dipukuli tanpa belas kasih hingga ia tidak berdaya. Raj yang tahu tentang hal itu sangat marah, terlebih ketika tahu ayahnya meninggal dunia. Semua teman-temannya mencoba menguatkan Raj atas kepergian ayahnya. Ia dan teman-temannya hanya melihat dari jauh proses kremasi sang ayah. Namun sepanjang jalan ia terus menangis dan mencoba keluar dari mobil untuk bisa menghadiri kremasi ayahnya. Raj mulai mencari pembunuh ayahnya. Ia bersama anak buahnya yang telah menyiapkan rencana baik mulai melaksanakannya. Petugas tersebut dengan sombong mendekati Raj. Hal itu digunakan dengan baik oleh Raj dan anak buahnya. Petugas yang melihat kejadian itu mencoba mencegahnya, namun anak buah Raj menodongkan senjata ke arah mereka dan meminta mereka untuk tidak ikut campur. Raj mulai menyiksanya sama persis yang pernah ia lakukan kepada ayahnya, bahkan lebih menyakitkan. Raj tidak berhenti sampai di situ. Ia membawa tubuh petugas tersebut dan menggantungnya di menara. Kejahatan Raj terdengar sampai ke Delhi, termasuk Yadav yang kesulitan mendapatkan bantuan dana untuk pemilihan dirinya. Ia meminta anak buahnya untuk bisa mengatur pertemuannya dengan Raj ketika ia tiba di Punjabi. Semua anak buah Raj meminta Raj untuk mengganti pakaian yang lebih baik untuk menemui menteri. Tapi Raj sama sekali tidak mengindahkannya. Ia malah membuang kemejanya dan hanya menggunakan pakaian dalam dan kacamata serta menumpagi bajai menemui menteri Yadav. Melihat Raj datang, Yadav menyambutnya dan mengajaknya berbincang. Yadav meminta Raj untuk bisa bekerja dengannya. Ia berjanji akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh Raj. Mendengar hal itu, Raj malah menyuruh Yadav bekerja sama untuk melakukan semuanya tanpa sepengetahuan Angat. Mendengar hal itu, Yadav yang tidak bisa menggunakan kekuatannya membuatnya mengiyakan perkataan Raj dan mengizinkannya pergi dari ruangannya. Pundi-pundi keuangan Raj pun bertambah ketika semua bisnis ilegal Yadav dipegangnya dan ia memberikan keamanan penuh untuk Yadav. Kekuatan Raj benar-benar tidak bisa disentuh oleh hukum, membuat Angat mencari cara untuk menyingkirkannya. Sampai ia berhasil menangkapnya dan membawanya ke penjara, namun Yadav tiba-tiba menelpon dan meminta Raj bisa dikeluarkan. Seperti di atas angin, Raj tertawa di hadapan Angat yang semakin membencinya. Keserakahan Yadav pun semakin menjadi, terlebih ketika ia ingin membuka tanah untuk kepentingannya sampai ia meminta anak buahnya untuk bisa membuka lahan tersebut bagaimanapun caranya. Bahkan ia tidak peduli bila ada korban di dalamnya. Namun anak buahnya merasa tidak sanggup, terlebih banyak penduduk yang memprotes aksi Yadav hingga Raj sendiri yang turun tangan dan mendatangi tempat tersebut. Dengan memegang senjata bersama anak buahnya, ia mengusir semua penduduk yang ada di tempat itu untuk bisa mengosongkan lahan tersebut. Sampai Raj melihat sebuah medali emas tergantung dari tempat itu. Raj mengambilnya. Gadis pemilik medali itu memberanikan diri mengambilnya, tapi langkahnya terhenti ketika Raj menembakkan satu peluru ke udara. Ia mengatakan akan mengganti semua kerugian yang diderita oleh mereka akibat perlakuan buruknya bersama anak buahnya. Karena ia sadar ketika melihat gadis pemilik medali emas tersebut. Mereka pun merasa senang dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah membebaskan mereka. Berita itu sampai kepada Yadav. Mendengar hal tersebut, Yadav merasa kesal, berniat ingin menemuinya. Tapi tak lama Raj datang dan mengatakan kalau Yadav tidak boleh mengosongkan tanah itu lagi, atau ia akan kehilangan nyawanya. Yadav terdiam dan menatap tajam Raj yang pergi setelah mengancam dirinya. Raj mengakhiri ceritanya kepada Rang Hajizer. Tiba-tiba, kediamannya diserang secara bertubi-tubi oleh orang yang tidak dikenal. Raj yang tidak mendengar bunyi peluru tersebut terkejut dan merasa kecewa ketika anak buahnya tidak bisa menangkap pelaku penembakan di rumahnya. Tak lama Yadav melakukan video call dan mengancam akan menghancurkan Raj. Mendengar hal itu, Raj bukannya takut tapi ia menantang balik Yadav dan memintanya untuk berhati-hati. Perkataan Raj pun dibuktikan. Perjalanan Yadav dihalangi oleh Raj dan membuatnya sangat takut. Ia memanggil semua anak buahnya untuk menghabisi Raj. Melihat mereka, Raj tertawa, terlebih ketika melihat semua anak buahnya tidak berkutik menghadapi Raj. Mereka memilih untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan menteri seorang diri.
Rats memaksa Yadav memakan gandum, beras, dan jagung yang masih mentah. Bahkan ia menyumpal mulutnya Yadav dengan tangannya sendiri, kemudian tanpa belas kasih, Rats menembakkan satu peluru ke mulut Yadav. Berita itu menyebar luas dan Anggat memilih tim khusus untuk bisa mencari keberadaan Rats dan mengakhiri semua kejahatannya. Rats yang tahu hal itu merencanakan untuk pergi ke Thailand. Semua anak buahnya yang mendengar hal itu merasa sangat senang dan mulai bersiap-siap. Namun sebelum pergi, ia mengirimkan uang kepada ibunya untuk bisa digunakan menikahkan sang kakak perempuannya. Rats yang kini berada di tempat persembunyian sementara terkejut ketika melihat tempatnya kini dikepung oleh Anggat dan anak buahnya yang lengkap memegang senjata api. Rats terkejut ketika melihat paman Rats tertangkap oleh pihak Anggat. Mereka menodongkan senjata di kepala paman Rats. Namun Rats tetap menjalankan rencananya karena ia tahu Anggat pasti akan menghabisi pamannya. Tak butuh waktu lama paman Rats akhirnya dihabisi. Ia mengatakan kalau paman mereka telah berkhianat. Uang yang diminta untuk dikirimkan ke ibunya tidak pernah sampai, malah menyerahkan uang tersebut untuk Anggat dan memberitahu persembunyian dari Raj. Drone yang dikirim Raj akhirnya meledak, membubarkan semua barisan petugas. Mereka bergerak maju untuk menghabisi Raj dan dua anak buahnya yang tersisa. Mereka benar-benar terpojok. Raj mengganti senjatanya yang lebih baik lagi untuk mencoba menghalau mereka. Namun semua anak buahnya telah mati tertembak. Raj merasa bersedih namun ia harus terus bertahan hingga dengan cepat ia melemparkan 2 tabung gas dan melemparnya ke udara. Tak lama Raj menembak tabung tersebut hingga ledakan besar terjadi. Di balik asap tebal itu Raj berdiri tepat di hadapan Anggat. Ia mengambil senjata Anggat dengan cepat dan menodongkan senjatanya ke arah Anggat. Setelah membuat takut anak buah Anggat yang tersisa, Rats mengungkap kekecewaannya terhadap Anggat yang ia anggap sahabat. Hingga akhirnya Anggat mengajaknya menyelesaikan pertandingan yang sempat tertunda. Anggat yang tidak pernah menang dari Rats menantang Rats untuk bisa berlari lagi dengannya. Rats menyetujui hal itu dan meminta anak buah Anggat untuk tidak ikut campur. Keduanya mulai berlari. Anggat yang lebih dulu berlari berharap bisa menang dari Rats. Lari keduanya masih sama seperti dulu. Mereka masih tetap cepat dalam berlari. Hingga di pertengahan perlombaan Rats berhasil menyusul Anggat. Melihat hal itu Anggat menghentikan larinya dan membiarkan Rats terus berlari. Ia merasakan kembali seperti masa-masa memasuki akademi lari sampai akhirnya ia melihat jembatan Kailin yang disepakati sebagai garis finish. Namun saat akan memasuki garis finish, Anggat menembaknya hingga Rats terjatuh memegang dadanya. Anggat tertawa merasa menang dengan cara liciknya. Rats mengatakan ia tidak pernah kalah karena Anggat selalu berada di belakang kehidupannya. Bahkan dirinya berada di depan Anggat dalam perlombaan kematian. Mendengar hal itu, Anggat semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia menembakkan 1 peluru lagi ke tubuh Rats. Tak lama anak buahnya mengangkat tubuh Rats dan membuatnya seolah-olah Rats melawan mereka. Namun Rats yang belum mati menggunakan senjata itu untuk menghabisi mereka semua. Kemudian menyelamatkan diri masuk ke danau yang berada persis di belakangnya. 7 hari kemudian, gadis kecil kembali ke desa Loka membawa medali emas yang selama ini diimpikan Rats. Ia mengetuk pintu rumah orang tua Rats dan menyerahkan medali emas yang ia serahkan untuk Rats. Sang ibu menerima medali itu dengan tangan bergetar dan ia melihat sosok gadis tersebut adalah sosok Rats yang tetap menjadi putranya. Rats yang masih hidup tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Medal. Rats yang memimpikan untuk menjadi pelari profesional harus kandas impiannya akibat sifat jahat yang dilakukan dan dimiliki oleh Anggat. Ia pun berubah menjadi seorang gangster yang bengis dan kejam demi membalaskan dendam-dendamnya. Meski pada akhirnya ia berhasil membalas perlakuan dari Anggat, ia pun melarikan diri hingga tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.